300 tahun lalu, hutan-hutan di Pulau Jawa dalam waktu singkat berubah menjadi perkebunan tebu di bawah rezim kolonial Belanda. Orang Jawa menjadi buruh dan petaninya dipaksa menanam tebu. Dari kolonialisme dan politik tanam paksa itu, Belanda memperkaya negara dan para investornya. Tak puas membuka hutan untuk perkebunan di Jawa dan Sumatera, kolonial Belanda menanam tebu hingga di Suriname dan mengerahkan ribuan orang Jawa sebagai buruh pada tahun 1890. Inggris yang sudah menguasai negara seluas India dan Papua Nugini pun masih menanam tebu jauh di tengah Samudra Pasifik, di tanah orang-orang Fiji. Lalu memindahkan puluhan ribu orang India menjadi buruh di sana. 200 tahun sebelumnya, ratusan ribu orang Afrika bahkan diperbudak untuk bekerja di perkebunan-perkebunan tebu Spanyol dari selatan Eropa hingga Karibia, Kuba, atau Jamaika. Jika dulu tebu menjadi gula atau emas putih, kini cerita kolonialisme tebu berlanjut di Papua untuk bahan bakar nabati atau bioetanol. Dan seperti semua cerita tentang kolonialisme, akan ada yang berpesta dan ada yang membayar. Dalam setiap cerita pesta kolonialisme, baik di Jawa, Karibia, atau di Papua, selalu melibatkan para elit lokal, dari pejabat, perwira, hingga agamawan. Tapi dalam setiap kolonialisme, juga selalu ada cerita tentang mereka yang mempertahankan diri dan melawan. Dalam sejarah Gereja Katolik banyak pemimpin-pemimpin yang adalah tanda petik itu adalah Judas-Judas juga. Jadi itu sudah pasti karena itu adalah manusia. Satu sisi sebagai manusia dalam perjalanan digoda, apalagi ada dalam posisi-posisi jabatan ya mungkin banyak tawaran-tawaran lain, lalu disitulah terjadi pergeseran keberpihakannya kepada misi gereja tadi itu untuk umat, untuk mereka yang tertindas. Orang kirim eksavator, orang kirim tentara, orang kirim polisi. Pukul kami bukan pencuri, kami tidak pernah mencuri orang barang. Kami tidak pernah menangis ke orang lain. Kami tidak pernah menangis ke kita bapak mama, kami menangis kepadamu. Tuhan kami lemah. Ibu tidak tahu. Dia kata, ini hijau orang lain datang ke bangsa kami, ke wilayah kami untuk kasih habis kami. Ya Hakimam Dehi, Ya Hakimam Dehi, Bono Ya Hadikul Dehi, Bono Ya Hadikul Dehi. Kita buat sasi seperti begini untuk menolak perusahaan apapun yang masuk di tanah kami. Kalau kita kasih, kita bikin rusak sekarang, kita punya generasi berikutnya mau dapat kemana? Jadi kita nyatakan sikap di sore hari ini, kami tolak! Apa yang dilakukan pemerintah untuk PSN adalah kejahatan. Pemerintah bagian dari kejahatan, aktor perusak dan pembunuh terhadap negara, terhadap alam, hutan, terhadap manusia. Jadi negara jadi aktor pembunuh. Jadi Pilatusnya siapa? Negara, pemerintah Jakarta ini. Tanah Wiu bukan kosong. Masyarakat tanah kami masyarakat. Perusahaan tolak. Lihat asal. Jika tanah adat dan hutan adat hilang, kami mau hidup di mana? Maka di sini saya mau bilang, negara jangan tipu-tipu kami lagi.
Kalau kami dianggap orang Papua itu bagian daripada Republik ini, tolong hargai kami. Dengan adanya PSN, PT, John Group yang sudah menerobos tanah kami dan hutan kami, merusak alam kami. Itu yang kami datang ke Jakarta jauh-jauh dari Papua. Kami mau bersuara kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana keadilan untuk masyarakat Papua. Tolong lihat masyarakat Papua yang sudah mati. Kami bersepakat menyatakan, 1. Gereja-gereja di Indonesia mendukung masyarakat adat yang menolak proyek strategis nasional di tanah Papua. 2. Gereja-gereja di Indonesia menolak militerisme dan otoritarianisme di Indonesia. Kita sering merasa banyak hal buruk sudah jadi cerita sejarah. Dan kita sekarang hidup lebih baik, lebih beradab, atau mustahil melakukan kejahatan seperti di masa lalu. Kita tidak lagi menghukum mati orang dengan memenggal kepalanya. Kita menembaknya atau menyuntik racun agar tertidur dan mati. Tapi ada hal-hal yang tak berubah. Salah satu pembantaian yang kuat di ingatan kita adalah kejahatan Nazi atau genosida di Rwanda. Padahal pembantaian juga sedang terjadi di masa kita, seperti di Gaza, Palestina. Penghancuran sebuah peradaban seperti Indian di Amerika atau aborigin di Australia juga kita anggap masa lalu. Sekarang kita merasa lebih baik dan lebih toleran. Padahal proses penghancuran bahkan pemusnahan yang sama sedang terjadi terhadap bangsa Melanesia di Papua. Begitu juga dengan praktik kolonialisme. Kita merasa penjajahan seperti dilakukan Portugis, Inggris, atau Belanda sudah menjadi sejarah. Dan Indonesia tidak mungkin menjajah. Padahal itulah yang sedang terjadi dan dirasakan di Papua. Jalannya sejarah ini disadari Willem Kimco di pedalaman Bovendigol, Papua. Hidup terpencil dan tak tersentuh urusan negara bukan berarti selalu aman. Untuk sampai di tempat ini, orang-orang Muyu menempuh 2 hari berjalan kaki mengarungi hutan, lembah, dan sungai. Termasuk mereka yang datang dari perbatasan Papua Nugini. Mereka berkumpul untuk memenuhi undangan pesta adat yang disebut Awon Atatbon atau pesta babi. Yang mengundang adalah marga Kimco Jinipjo. Yang dituakan di marga ini adalah Willem Kimco. Ia tak punya kartu tanda penduduk dan kewarganegaraan manapun, baik Indonesia atau Papua Nugini. Tahun 1984, 10.000 orang Papua, terutama suku Muyu, mengungsi ke Papua Nugini untuk menghindari operasi militer Indonesia, termasuk Willem Kimco. Apa yang membuat pesta adat ini istimewa? Apa bedanya dengan acara serupa yang dihadiri pejabat, tokoh agama, LSM, atau yang direkam oleh kru televisi dan konten kreator? 18. Pertama, untuk membuat pesta babi, orang Muyu perlu persiapan selama 10 tahun. Sebab, babi-babi yang akan jadi bagian dari pesta ini tak boleh dibeli, alias harus dipelihara sendiri. Babi-babi ini bukan bantuan pejabat pemerintah, gereja, atau LSM. Yang kedua, babi-babi ini tidak dipelihara di kandang. Jadi punya nama babi ini kah? Harimau.
Harimau. Dia kulit dengan ini bulu di harimau, macam harimau begitu, yang kasih nama harimau. Setelah diberi nama, mereka dilepas liarkan di hutan sejak kecil. 10 tahun kemudian, jika tiba saatnya pesta, para pemburu akan mencari mereka di dalam 479 hektar hutan milik marga Kimco. Suku atau marga lain tak akan mencurinya di hutan, karena mereka sudah punya babi dan wilayah masing-masing. Itu artinya mereka harus tetap menjaga dan mempertahankan hutannya agar babi-babi bisa hidup. Demikian juga dengan lahan pangan mereka yang menumbuhkan sagu, keladi, atau aneka sayuran. Yang ketiga, dalam Awon Atatbon atau pesta babi, binatang ini tidak dimakan secara gratis. Setiap marga atau klan dalam suku Muyu akan membayar jerih payah tuan rumah menjaga hutan dan memelihara babi. Ini seperti arisan untuk menjaga budaya dan lingkungan. Bagian dari budaya dan ekonomi timbal balik yang ditandai dengan siklus memberi dan menerima. Ini juga cara orang Muyu membangun dan memperluas aliansi. Awon bet begul bet ulan yau kando bet azat bet anani azat bet jene liga anani o ando amte nanani menene tene yage kepo ke mo ko di mana kepo ke mo mayet me kep tetek no mayango kep kan bet vene ke iftore ven ne tene ka dek me oke kepo nanti ku to ke mo kepo ke pasar ku to nan kon kene man gine wane wanjo koko kati bolon ja bengo koko kunim bolon ja. Jika Willem Kimco dan marganya bisa menjaga hutan dan wilayahnya, marga lain ikut diuntungkan sebagai sebuah ekosistem. Demikian juga sebaliknya. Alasan keempat, mengapa pesta babi ini memiliki tempat khusus dalam peradaban orang Muyu, karena Willem Kimco khawatir peradaban mereka akan punah, menyusul ancaman terhadap ekosistem dan hutan. Setiap marga atau klan harus mengkonsolidasi diri dan membangun aliansi. Kekhawatiran Willem dan orang-orang Muyu tak berlebihan. Ruang hidup mereka bersinggungan dengan proyek bioetanol dan biodiesel pemerintah Indonesia. Mereka juga tahu apa yang telah dan sedang menimpa suku lain seperti Auyu di Bovendigul atau Yainan dan Marin Anim di Merauke. Jika suku-suku lain menggunakan palang adat dan salib merah sebagai gerakan perlawanan, orang-orang Muyu memakai pesta babi untuk mempersiapkan diri dan konsolidasi. Sebab berbeda dengan saat mengungsi tahun 1984, kali ini yang datang ke tanah orang-orang Muyu tak hanya tentara, juga alat-alat berat bersama para pebisnis pangan dan energi.